Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penanganan dari trauma psikologis. Di sini yang pertama, banyak orang yang melempar kata trauma dengan begitu tenang, seolah bisa jadi kata ganti sebagai rasa takut. Padahal di sini kalau kita mengetahui trauma psikologis lebih dalam, itu adalah bukan sekedar hanya rasa takut, tapi perasaan ini bisa muncul saat sense of security atau perasaan aman dalam melakukan sesuatu itu hilang, sehingga membuat orang tersebut merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya di dunia ini. Lalu trauma psikologis bisa menjadi kesulitan untuk kegiatan sehari-hari, dan perasaan ini juga akan membuat Anda berkutat dengan rasa sedih, ingatan buruk, dan kecemasan yang berlarut-larut. Jadi di sini ada penyebab psikologis. Ada penyebab psikologis yang pertama, yaitu adalah satu jenis peristiwa. Meski hanya terjadi satu kali, suatu peristiwa sudah bisa membuat kita semua trauma akan satu hal, yaitu peristiwa di sini seperti kecelakaan, bencana alam, sakit atau cedera parah, maupun kekerasan yang terjadi saat masih kecil. Lalu yang kedua itu ada stres berkepanjangan. Di sini ada beberapa hal yang bisa memicu stres jangka panjang, seperti tinggal di area perang atau tingkat kriminalitasnya tinggi, lalu bullying atau ditelantarkan saat masih kecil. Selain itu, diagnosis penyakit yang parah juga bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma psikologis. Lalu yang ketiga itu hal-hal yang tidak disadari, yaitu seperti kematian orang terdekat, putus cinta, dan menjalani operasi saat masih kecil, terutama 3 tahun pertama kehidupan. Itu juga bisa memicu trauma psikologis. Hal-hal ini seringkali dianggap bisa dilewati setelah beberapa waktu, namun bagi sebagian orang tidak semudah itu pada kenyataannya. Lalu di sini ada tanda-tanda dan gejala seseorang itu mengalami trauma psikologis. Yang pertama itu adalah secara emosional. Di sini emosional ini yang sering muncul biasanya seperti tidak bisa menerima kenyataan, sedih, marah, emosi yang meluap-luap, merasa malu, menganggap dirinya bersalah akan apa yang terjadi, lalu menarik diri dari pergaulan. Dan biasanya emosi yang membuncah ini akan dilampiaskan ke orang-orang sekitarnya, seperti saudara dan teman-teman. Inilah alasannya kesulitan yang timbul akibat trauma psikologis yang tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada tanda dari trauma secara fisik. Untuk secara fisik ini seperti wajah yang pucat, lalu lemas, tubuh terasa lelah, sulit untuk berkonsentrasi, jantung berdegup kencang, nyeri dan sakit badan tanpa sebab yang jelas, otot yang tegang, sulit tidur, atau sering mengalami mimpi buruk. Baiklah, ada cara menyembuhkan trauma psikologis. Di antaranya yang pertama itu memahami bahwa gejala trauma yang dialami adalah hal yang normal. Lalu yang kedua, cobalah untuk tetap menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Namun apabila menghadapi suatu permasalahan, selesaikan dengan perlahan agar tidak menambah stres dalam pikiran. Lalu selanjutnya, jangan menghindari situasi, orang-orang maupun tempat yang mengingatkan Anda akan trauma tersebut. Lalu selanjutnya, ceritakanlah masalah Anda kepada orang-orang terdekat dan minta bantuan mereka untuk menghadapi permasalahan yang sedang dijalani. Lalu selanjutnya ada sediakan waktu untuk berlibur, sadari bahwa Anda tidak mungkin mengontrol semua hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Lalu yang terakhir, apabila merasa butuh bantuan profesional, jangan ragu untuk mulai menghubungi profesional seperti psikolog, konselor, dan psikiater. Sini Anda juga disarankan untuk segera mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater apabila trauma psikologis yang dialami sudah mulai mengganggu aktivitas Anda. Dan Anda juga sebaiknya menghubungi psikolog atau psikiater apabila yang pertama itu tidak memiliki siapapun sebagai teman bicara, lalu perasaan tidak kunjung membaik bahkan 6 minggu setelah peristiwa terjadi. Lalu orang terdekat merasa diri Anda telah berubah dan meminta Anda untuk berobat. Lalu kegiatan sehari-hari termasuk aktivitas bekerja dan belajar misalnya sudah terdampak trauma yang Anda rasakan. Dan yang terakhir,
Anda beralih pada alkohol dan obat-obatan sebagai pelampiasan trauma. Baiklah, sekian itu penjelasan sedikit dari saya yang saya tuturkan melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.